Assalamualaikum Pak Okto. Waalaikumsalam, Pak Wan. Gimana kabarnya sore ini? Alhamdulillah, Pak Wan. Alhamdulillah hari ini kabar baik sekali. Baik ya. Ya Ya. mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Amin, Saat amin, melalui amin. hari-hari ini bisa melalui tugas-tugas ini dengan baik. Amin, amin. Tadi pagi Pak Okto nelpon ya. Katanya mau ada yang dibicarain. Iya, saya nelpon, Pak. Udah keangkat itu. Oh iya, Mana, Pak saya Wan? tadi lagi di jalan itu kebetulan. eh, ada apa Pak Okto? Begini, Pak. Saya ingin mempunyai angan-angan, Pak ya. Ya. Jadi untuk pengelolaan kelas gitu, Pak Wan. Jadi biar kompetensi peningkatan kelas, peningkatan keaktifan siswa gitu, Pak Wan. Jadi masih banyak siswa yang kurang antusias gitu Pak untuk belajarnya. Oh berarti siswanya ada yang kurang antusias ya mengikuti Iya, pelajaran. terutama laki-lakinya itu Pak Wan. Oh iya. Kaum Biasa laki-laki. anak laki-laki memang kayak gitu Pak. Iya betul. Ya. Ini tujuan dari obrolan kita ini yang ingin Pak Okto peroleh. Jadi tujuannya Pak Wan saya ingin meningkatkan kompetensi saya sebetulnya. Dalam pengelolaan kelas gitu ya. Ya, jadi kita saling berbagi aja Pak Okto ya. Iya, iya, siap. Ininya ukuran keberhasilannya nanti gimana? Ukuran keberhasilannya tadi Pak Wan saya ingin kelas yang kondusif ya kan, menyenangkan, terus aman gitu kan, sejuk gitu. Itu Pak Wan. Tujuan ke depan untuk keberhasilannya. Oke. Tadi Pak Okto ada anak terutama anak laki-laki yang kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Ya. Ini kenapa? Ada apa dengan anak-anak tersebut sehingga mereka tidak antusias? Biasanya kan anak-anak tidak antusias mungkin ada beberapa faktor ya yang melatar belakanginya. Baik itu dari faktor lingkungan sendiri atau faktor dari ketika belajar itu sendiri. Saya juga udah mengecek gitu Pak Wan ya ke temannya gitu kan. Mungkin dia itu sering bermain sama itu Pak Wan. Kemarin ada informasi ya dari temannya, dari tetangganya di situ si tetangga dekatnya gitu ya. Yang adik kelasnya pergaulannya gitu Pak Wan. Dia itu sering begadang gitu. Barangkali itu Pak masalah-masalahnya gitu ya. Oh iya. Jadi memang lingkungan sekitarnya yang berpengaruh ya. Iya. Dia jadi ikut-ikutan begadang itu. Jadi dia tinggal di pondok atau di rumah? Kalau tinggal sih di rumah, Pak Wan, tinggalnya Wan. Oh, ya. Berarti dianya aja yang suka main keluyuran gitu. Nah itu pergaulannya kan sama orang-orang udah dewasa gitu Pak. Sama orang dewasa. Ya. Memang usia segitu lagi di tahap ya mencari jati diri sih ya. Iya. Masuk ke masa puber. Jadi mereka istilahnya ada yang ajak ya ikut gitu. Selama dia merasa senang, selama dia bisa mengikutinya, berarti dia akan ikut di situ. Tambah lagi kan faktor ini ya, dia kan udah kelas 3 nih. Kalau dulu waktu kelas 2, kelas 1, kelas 7, kelas 8 ya. Iya. Kan kelas 9 nih. Waduh. Udah mungkin kali ya. Udah hampir gitu kan, hampir kebiasaan gitu. Kebiasaan nggak baik gitu kan untuk tingkatan SMP itu. Tiap kelas 3 aja udah perubahannya itu sangat signifikan itu untuk perilaku gitu kan, untuk keaktifan belajar gitu. Tapi kalau ke sekolahnya rajin dia? Kalau ke sekolah rajin, bahkan kata ibunya juga ya, karena saya ngobrol gitu kan, biasa mau sekolah gitu kan, alhamdulillah rajin ke sekolah mah, tapi cuma tadi gitu kan, kalau di kelas nggak ini ya, nggak konsen, nanti ngeganggu ke yang lainnya juga gitu kan, itu. Iya.
kasihan Mungkin yang dia lainnya kan, yang mau aktif gitu kan, yang mau ini gitu. terus tanggapan teman-temannya gimana, Pak? Ada ini. Kalau teman-temannya begitulah, katanya tadi tuh dia itu sering ya main sama orang-orang udah dewasa gitu kan. Orang-orang yang sudah dewasa ya. Nah, temannya. Bahkan temannya juga udah kadang-kadang kasih nasihat gitu kan. Susah sih kalau namanya udah pergaulan ya kan. Ya. Nama zaman sekarang. Berarti dibiarkan ya orang-orang tuanya atau memang udah ada antisipasi dari orang tuanya? Sebetulnya kalau orang tua juga udah sih nasihatin gitu kan, suruh belajar, tapi ya namanya zaman sekarang itu Puan ya. Kadang-kadang orang tuanya kan cari nafkah gitu kan. Iya. Jadi kan nggak fokus di situ terus gitu kan. Memang faktor lingkungannya yang kuat mempengaruhi anak tersebut ya. Iya. Kedepannya mungkin apa yang akan Pak Okto lakukan? Untuk kedepannya ya mungkin saya akan tadi itu pendekatan khusus ke siswa tersebut. Jadi biar dia untuk sadar diri gitu kan. Mungkin itu Pak. Tapi saya juga akan bertahap gitu Pak. Nggak sekaligus menasihati, tapi saya kan akan berikan pendekatan aja dulu. Kalau sekaligus kan nanti akan tersinggung gitu kan ya. Ya. Jadi kita pelan-pelan. Memang dianya juga tidak akan menerima ya. Tapi iya, pelan-pelan. Kalau misalkan dilakukan pendekatan dulu sedikit demi sedikit ya, mudah-mudahan dia bisa menerima. Ya. Ada ini lagi, mungkin ada konsep yang lain. Paling cuma itu aja sementara Pak Wan. Untuk kedepannya saya akan pendekatan ya ke siswa tersebut. Paling itu yang saya lakukan. Tapi itu pun kalau berhasil nanti saya akan berubah lagi. Enggak, saya kan kalau tidak berhasil yang itu Pak ya. Saya akan rubah lagi gitu strateginya gitu. Mudah-mudahan gitu kan yang strategi yang kedua berhasil gitu. Tapi ini juga yang strategi pendekatan ya. Cara saya main ke rumahnya gitu kan. Mudah-mudahan berhasil yang ini juga. Oh, berarti Pak Okto merangkap sebagai wali kelasnya juga? Atau? Iya, wali kelas Pak. 9A Pak. Merangkap wali kelas. Ya, betul jawabnya di situ ya sebagai wali kelas. Itu. Aduh. Nah, jadi dengan pendekatan personal tadi, mudah-mudahan masalah tersebut bisa teratasi Pak ya. Iya betul. Anak itu dia bisa mengurangi ya sedikit-sedikit mengurangi kegiatan negatifnya itu ya, kegiatan begadangnya itu. Iya, mudah-mudahan. Kalau dari segi akademiknya gimana dia? Kalau segi akademik Pak, dia aja orangnya dari kelas 7-8 Pak ya. Alhamdulillah untuk prestasinya enggak terlalu jelek-jelek ya, masuk 5 besar aja dia. Sayang ya. Iya, sayang. Iya. Bahkan prestasinya juga Pak Wan, dia aktif di bidang olahraga tuh Pak. Oh, gitu. Di polinya juga jago dia itu. Di olahraga polinya ya. Iya. Bahkan alhamdulillah kemarin juga waktu Agustusan ya di Cibaliung itu. Alhamdulillah juara 1 Pak tingkat LTP gitu. Oh, dia gabung di situ ya. Gabung di situ. Bahkan dia kalau dalam segi tim ya, yaitu kaptennya Pak Wan. Oh. Poli itu kaptennya ini. Jadi teman-teman yang lain kalau dia nggak main kayaknya kurang semangat gitu. Gitu Pak Wan. Jadi sayang gitu kan ya. Sayang ya, dia akademiknya bagus tapi akhirnya malah terjerumus ke hal seperti itu ya. Akibat tadi itu kaulan itu. Perlu ada penanganan khusus untuk dia gitu supaya berbanding lurus lah antara kelakuannya sama akademiknya. Bahkan Pak Wan dia itu teman-temannya juga anak-anak SMA, SMK gitu. Saya juga bingung. Masa SMP ya udah temennya sama anak SMA, bahkan anak pemuda juga kan ya yang nggak sekolah banyak gitu. Memang di lingkungan tempat tinggalnya memang teman-temannya hanya yang nggak ada teman yang sebaya dengan dia. Banyak teman sebaya banyak, tapi kan dia kan mungkin kan dia kan punya keahlian ya.
Iya. Dari tadi tuh dari olahraga mungkin dia kan, jadi teman-teman yang ininya kan agak minder kali ya, dia kan udah ibaratnya lah kalau agak ini terkenal lah dari bidang olahraga gitu, voli gitu kan. Iya. Jadi memang kalau misalkan dia ada kelebihan di bidang olahraga gitu, biasa suka diajak-ajak untuk main Nah, ya. itu Pawan. Itu. Jadi dia Katanya di situ gitu. diajak main ke sini makanya dia kenal dengan ini, kenal dengan si A, si B. Jadi pergaulannya dia udah luas ya. Iya, di situ. Jadi teman-temannya itu bukan lagi anak sebaya dia gitu. Nah, Jadi dia berteman dengan orang yang usianya di atas dia, dengan rekan-rekan sepermainan mungkin ya, dengan tim bola voli ya tadi, dengan tim volinya juga gitu. Ya, jadi memang banyak faktor ya yang mempengaruhi anak tersebut sehingga bisa seperti itu. Pokoknya Pawan sangat disayangkan lah. Jadi yang tadinya ya rajin gitu kan. Emang itu juga sebetulnya dia kan dari apa namanya punya keahlian di bidang itu ya, ekskul namanya kan itu ya. Tapi kan kalau nggak diiringi dari pengetahuan kan merosot juga nanti dia juga kan. Nah, harus beriringan kan, ekskul terus ya kan, akademik terus ya kan, untuk kalian nanti harus ada, non akademiknya juga harus ada, harus seimbang. Harus seimbang buat dia nanti kan ke depannya. Jadi kalau dia terlalu fokus di non akademik juga nantinya akan repot lagi. Nah, gitu. Ketika ini tercapai nanti, gimana komitmen Pak? Untuk komitmen Pon ya. Iya. Insya Allah. Sebagai acuan untuk mengambil langkah selanjutnya gimana? Kalau untuk langkah selanjutnya ya, kalau tercapai, mungkin saya akan memberikan apresiasi lah, apresiasi terus sekaligus pendekatan yang lebih ke siswa tersebut kawan. Jadi gimana caranya dia itu untuk nanti kalau udah lulus ya, harus diteruskan gitu. Khawatir saya juga kawan sebetulnya kalau udah pergaulan kayak begitu ya, ya yang namanya punya keahlian ya kan. Jadi untuk melanjutkan sekolah khawatir saya. Khawatir tidak dilanjutkan gitu Pak. Jadi kan udah keenakan nantinya kan ya, keenakan dengan pergaulan yang enak, bisa pergaulan ke sini ke situ kan. Nah, ke depannya paling itu saya akan memberi pendekatan khusus dengan orang tuanya, bakalan putus-putus ya, menyambung terus nanti. Jadi kedepannya mungkin Pak Okto akan terus membimbing anak tersebut ya supaya dia. Iya. Bahkan Pawan dia itu udah mengangkat nama sekolah itu Pawan sebetulnya. Oh iya. Iya, kita juga kan di situ sangat berterima kasih sebetulnya pada dia itu. Bagus juga anaknya ya kalau gitu. Tapi tadi itu kalau di kelas sekarang nih ya, kelas 3, waduh, pokoknya kalau Pawan melihat pasti gitu Pawan. Benar Pak. Aduh. Jadi gimana gitu ya kalau ke materi kayaknya cuek gitu Pawan. Heran saya juga. Ya karena dia memang udah terbiasa, udah merasa saya punya keahlian nih. Nah mungkin kali Pawan ya. Jadi dia fokusnya ke satu titik keahliannya dia itu. Okto gimana rasanya sekarang? Udah lega atau masih ada beban yang ingin disampaikan lagi? Sebetulnya Pawan masih agak unek-unek ya. Khawatir saya juga, khawatir yang kita bicarakan tadi itu tujuan saya ya kan. Secara ini khawatir nggak tercapai gitu Pawan ya. Dengan kondisi yang sekarang seperti begitu, yang siswa tersebut. Tapi mudah-mudahan Pawan doanya ya, yang nanti akan saya lakukan untuk membuat si siswa tersebut kembali ke relnya ya Pawan ya. Karena di sini kan udah kelas 3 dia gitu. Nah, insya Allah Pawan doanya. Yakin aja Pak Okto dengan usaha yang sudah Pak Okto lakukan, mudah-mudahan anak tersebut bisa berubah ya. Dengan pendekatan personal, kita sudah berusaha supaya anak itu bisa kembali ke relnya tadi kata Pak Okto. Iya betul. Iya.
Ya Pak Okto, saya kira mungkin cukup ya. Cukup. Alhamdulillah, Pak Wan. Terima kasih. Cukup ya. Ya, unek-uneknya udah tersampaikan ya. Udah Ya, nggak ada beban pikiran lagi sekarang. ya. Alhamdulillah, Pak Wan. Pencerahannya. Alhamdulillah. Baik Pak Okto, mungkin saya akhiri ya Pak Okto. Iya. Terus ini. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Wan.